Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Hingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menambah khazanah ilmu dan saling berbagi pengetahuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menerangkan materi tentang munasabah Al-Quran. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dina Mardila. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari STAI Al-Kifayah Riau, yang mana pada saat ini saya mengambil program studi pendidikan Islam anak usia dini. Baiklah teman-teman, kita akan masuki kepada pembahasannya. Pengertian tentang munasabah Al-Quran. Ilmu munasabah juga disebut sebagai ilmu tanasub al-ayat. Ilmu ini menerangkan persesuaian antara satu ayat yang sebelumnya dengan satu ayat yang sesudahnya. Secara etimologi, munasabah bermakna yang pertama yaitu musyakalah atau keserupaan, atau juga muqarabah yaitu dekat. Yang kedua, ilmu munasabah juga bisa disebut sebagai al-nasib yaitu kerabat atau sanak keluarga. Lalu, pengertian munasabah Al-Quran secara istilah, munasabah berarti hubungan atau keterkaitan dan keserasian antara ayat Al-Quran yang satu dengan ayat Al-Quran yang lainnya. Teman-teman sekalian, munasabah Al-Quran diketahui berdasarkan ijtihad, bukan melalui petunjuk Nabi atau taufiki. Setiap orang bisa saja menghubung-hubungkan antara berbagai hal di dalam Al-Quran. Adapun cara mengetahui dan mencari munasabah, As-Sayuti menjelaskan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menemukan munasabah, yaitu 1. Harus diperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian. Yang 2. Memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. 3. Menentukan tingkatan uraian-uraian itu, apakah ada hubungannya atau tidak. 4. Dalam mengambil kesimpulannya, hendaknya memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan. Berikut adalah macam-macam munasabah. Temanku sekalian, munasabah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama secara sifat, yang kedua secara materi. Adapun secara sifat, munasabah dibagi 2 lagi. Secara sifat, munasabah dibagi menjadi zahirul irtibat dan khafiyul irtibat. Dan secara materi, munasabah dibagi menjadi 2 juga. Munasabah antar ayat dalam Al-Quran dan munasabah antar surat dalam Al-Quran. Dan selanjutnya kita akan coba uraikan munasabah dari segi sifat. Ada zahirul irtibat, yang artinya munasabah ini terjadi karena bagian Al-Quran yang satu dengan yang lain tampak jelas dan kuat, disebabkan kuatnya kaitan kalimat yang satu dengan yang lain. Dalam ayat Al-Quran yang artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dalam surat Al-Baqarah ayat 189. Dan selanjutnya ayat Al-Baqarah ayat 190 yang artinya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dari kedua ayat tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa antara surat Al-Baqarah ayat 189 dengan surat Al-Baqarah ayat 190 saling berkaitan dan juga saling menguatkan di antara keduanya. Adapun munasabah Al-Quran dari segi sifat, ada khafiyul irtibat, yang artinya munasabah yang tidak tampak adanya hubungan di antara keduanya, bahkan tampak masing-masing ayat berdiri sendiri, baik karena ayat yang dihubungkan dengan ayat lain maupun karena yang satu bertentangan dengan yang lain. Contoh dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 19 yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Dari ayat-ayat berikut dapat kita ketahui bahwa tidak ada tampak kehubungan di antara
semua-muanya di antara dari ayat ke-17 sampai ke ayat 19 tersebut, seolah-olah mereka itu saling berdiri sendiri dan tidak ada berkesinambungan. Kemudian, munasabah Al-Quran dari segi materi. 1. Hubungan atau korelasi antara satu surat dengan surat sebelumnya. Satu surat berfungsi menjelaskan surat sebelumnya. Contohnya, pada surat Al-Fatihah ayat ke-6 yang artinya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Lalu, pada surat Al-Baqarah ayat kedua yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi antara surat Al-Fatihah ayat ke-6 dan surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah ayat kedua dapat kita lihat adanya hubungan korelasi di antara kedua ayat tersebut sehingga saling menguatkan. Munasabah dari segi materi yang kedua, adanya hubungan antara nama surat dengan isi atau tujuan surat. Pada umumnya nama-nama surat diambil dari suatu masalah pokok yang terdapat di dalam surat tersebut. Kita ambil contoh dalam surat An-Nisa. Karena memang kita ketahui surat An-Nisa ini persoalan pokok yang terdapat di dalam surat tersebut adalah menyangkut masalah perempuan. Dan yang ketiga, hubungan antar ayat pertama dan ayat terakhir dalam satu surat. Contohnya pada surat Al-Mu'minun ayat 1 yang artinya sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Dan surat Al-Mu'minun ayat ke-117 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Jadi kita ketahui, kita tarik kesimpulan dari surat Al-Mu'minun ayat pertama dengan surat Al-Mu'minun ayat ke-117 itu menyangkut tentang orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Disitulah hubungan antara ayat yang pertama dengan ayat terakhirnya kita simpulkan. Yang keempat, munasabah dari segi materi adanya hubungan antar satu ayat dengan ayat lain dalam satu surat. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat kedua yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Lalu pada surat Al-Baqarah ayat ketiga yang artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dari kedua ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa antara surat Al-Baqarah ayat kedua dan ketiga terdapat suatu hal yang saling menghubungkan. Selanjutnya, munasabah dari segi materi yang selanjutnya itu hubungan antara kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat. Contoh dalam surat Al-Fatihah yang artinya segala puji bagi Allah. Lalu sifat Allah dijelaskan pada kalimat berikutnya, Tuhan semesta alam. Yang keenam, hubungan antara falsilah yaitu kalimat penutup yang terdapat di akhir suatu surat dengan isi ayat. Contoh dalam surat Al-Ahzab ayat ke-25 yang artinya dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan, lalu ditutup dengan dan Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Munasabah dari segi materi yang ketujuh yaitu hubungan antara ayat terakhir dengan suatu surat dengan ayat pertama surat berikutnya. Contoh pada surat ke-96 Al-Waqiah dengan ayat 1 surat Al-Hadid yang artinya maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Dan surat Al-Hadid ayat ke-1 yang artinya semua yang berada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, yaitu menyatakan kebesaran Allah dan dialah maha kuasa atas segala sesuatu. Dari kedua contoh tersebut dapat kita lihat bahwa antara ayat yang pertama dengan ayat yang berikutnya itu terdapat kesamaan arti yang sama-sama bahwa untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, manfaat dan faedah munasabah Al-Quran. 1. Dapat memudahkan untuk memahami ayat Al-Quran, terutama ayat yang tidak disertai asbabun nuzulnya. 2. Mengetahui persambungan hubungan antara bagian Al-Quran, antar kalimat, ayat maupun surat-suratnya.
Yang ketiga, dapat diketahui mutu dan tingkat kebahagiaan bahasa Al-Quran dan konteks kalimatnya yang satu dengan yang lain, serta persesuaian ayat atau suratnya yang satu dengan yang lain, sehingga lebih meyakinkan kemukjizatannya bahwa Al-Quran itu betul-betul wahyu dari Allah, bukan karangan dari Nabi Muhammad. Yang keempat, dengan ilmu muhasabah dengan ilmu munasabah akan sangat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau suatu ayat dalam kalimat atau ayat yang lain, sehingga sangat mempermudah pengistimbatkan hukum-hukum atau isi kandungannya. Baiklah teman-teman, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaatnya dari apa yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.